Di tengah kegelapan malam, sinar rembulan menerangi sebidang tanah luas di Heidelberg Castle, Jerman. Di sanalah lahir seorang putri dari keluarga Wittelsbach yang terpandang pada tanggal 27 Mei 1652. Namanya Elisabeth Charlotte, yang lebih dikenal dengan nama Lieselotte von der Pfalz. Kelahirannya membawa harapan bagi keluarga bangsawan Palatini yang penuh gejolak, namun takdir sepertinya telah menetapkan bahwa hidupnya akan penuh cobaan dan tantangan. Lieselotte dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penuh ketidakbahagiaan. Konflik antara orang tuanya, Elektor Charles I. Louis dan Charlotte of Hesse-Kassel, seringkali jadi pemandangan yang menyedihkan bagi seorang anak kecil seperti Lieselotte. Pada usia yang masih sangat muda, dia sudah jadi saksi atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan perpisahan antara orang tuanya hanya menambah beban emosionalnya. Namun, di tengah segala penderitaan itu, Lieselotte menemukan kebahagiaan dan kedamaian di pelukan bibinya, Sophia of Hanover. Sophia jadi figur ibu yang penting bagi Lieselotte, memberinya dukungan dan cinta. Lieselotte tinggal dengan Sophia di Hanover yang jauh dari ibunya, Charlotte. Lieselotte juga tidak diizinkan oleh ayahnya untuk berkirim surat atau berhubungan lagi dengan Charlotte, yang menurut ayahnya bisa berikan pengaruh buruk baginya. Kehidupan Lieselotte berubah drastis tahun 1671 ketika dia menikah dengan Philip, Duke of Orleans, adik dari Raja Louis XIV. Pernikahan politik ini bukanlah pilihan yang mudah bagi Lieselotte, terutama karena Philip adalah seorang biseksual. Namun Lieselotte mencoba temukan kedamaian dan kebahagiaan dalam pernikahannya, walau berat. Pasca pernikahan, Lieselotte tinggal di istana di Perancis, yaitu Château de Saint-Cloud dan Palais Royal. Di istana Perancis, Lieselotte harus berurusan dengan intrik dan konflik di antara anggota keluarga kerajaan, terutama antara suaminya Philip dan para kekasih gelap di luar pernikahannya yang membuat Lieselotte merasa terisolasi dan tak berdaya. Dia bertanya-tanya apakah suaminya benar-benar mencintainya, atau apakah dia hanya jadi pion dalam permainan cinta dan kekuasaan yang rumit di antara kaum bangsawan yang licik. Ia memutuskan untuk tidak lagi membiarkan dirinya terperangkap dalam bayangan cinta yang tidak berbalas, tapi cari kebahagiaan di luar istana yang dingin dan kosong itu. Tahun 1693, Lieselotte hampir meninggal karena penyakit cacar yang mengancam nyawanya. Meskipun selamat, wajahnya terluka parah oleh cacar, tetapi hal ini tidak mengganggu dirinya karena ia selalu menganggap dirinya tidak cantik dan tidak tertarik pada make-up. Di pagi hari di bulan Desember, Château de Saint-Cloud terdiam dalam duka yang mendalam. 9 Juni 1701, Duke of Orleans sang suami Lieselotte, meninggal karena serangan stroke. Kematian yang mendadak itu membuyarkan ketenangan istana yang sebelumnya gemerlap dengan aktivitas dan kehidupan. Kematian sang suami meninggalkan banyak masalah, termasuk utang-utang yang tak terhitung jumlahnya. Lieselotte dengan bijaksana memutuskan menolak klaim atas harta bersama mereka. Dalam wasiat suaminya yang diumumkan di Mercure Galant dan Gazette de Amsterdam, nama Lieselotte gak disebutkan. Suaminya hanya meninggalkannya dalam ketidakpastian serta kekosongan emosional. Namun, gak hanya itu aja. Lieselotte membakar surat-surat cinta yang pernah suaminya tukar dengan para kekasihnya agar surat-surat itu gak jatuh ke tangan orang lain, terutama notaris. Sesudah kematian suaminya, Lieselotte hidup dalam ketakutan kalau raja akan mengirimnya ke biara, sesuai ketentuan dalam kontrak pernikahannya. Kemudian Lieselotte tinggal di apartemen bekas suaminya di Versailles. Ia masih diizinkan kunjungan ke istana di Marly atau Fontainebleau. Namun di luar acara resmi, ia jarang diizinkan masuk dalam lingkaran dalam raja.